ada seorang pemimpin yang menurut saya sudah merepresentasikan, yang paling tidak sudah ada yang memulai di Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi, terkait dengan arti pentingnya local wisdom untuk diangkat dalam kepemimpinan. Sebenarnya tidak hanya di Jawa Barat, tapi di seluruh Indonesia. Kita sebenarnya berharap seluruh pemimpin di tingkat provinsi itu memiliki kepedulian terhadap local wisdom atau kearifan lokal. Karena ini yang menjadi basic dasar membangun masyarakat. Membangun masyarakat itu memang harus dimulai dari apa yang telah menjadi karakter atau budaya masyarakat itu. Karena sebuah kebudayaan masyarakat itu tidak lahir dalam hitungan usia 1-2 tahun. Sebuah kebudayaan itu mengalami metamorfosis yang cukup lama, dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang saling menguatkan pada setiap perkembangan kebudayaan itu, meskipun ada yang terdistorsi, beberapa prinsip kebudayaan yang tidak memiliki akar yang kuat dalam menggerakkan masyarakat, membebaskan masyarakat dan mencerahkan masyarakat. Tapi sistem kebudayaan yang bisa bertahan lama itu biasanya sistem kebudayaan yang memang itu menjadi ikon atau pilihan yang merepresentasikan wajah masyarakat di sebuah kawasan, kawasan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau di Kalimantan, di provinsi-provinsi yang lain misalnya. Nah, Kang Deddy cukup bagus untuk mengawali ini itu semuanya. Terlepas dari perbincangan singkat saya tadi pagi dengan seorang teman aktivis di Jawa Barat, fokus ke Jawa Barat. Sebenarnya ada hal yang menarik di Jawa Barat. Pertama, yang menjadi dasar simpulan saya ini itu karena ada dua sosok yang sangat berpengaruh di Indonesia ini, yang betul-betul bisa menjadi pemantik atau pembuka dalam konteks membuka kesadaran bagaimana membangun eksistensi manusia seutuhnya yang berbasis pada kearifan lokal. Membangun eksistensi manusia seutuhnya yang berbasis pada local wisdom, yang betul-betul sekarang ini telah diuji. Saya katakan diuji karena memang mengancam mencerabut akar budaya masyarakat di Nusantara ini, yaitu gerakan-gerakan Arabisasi. Ini bukan hal yang sangat sederhana, bukan hal yang sepele, tetapi jika ini tidak kita perhatikan, jika tidak kita waspadai, itu mengancam kekhasan kita sebagai bangsa yang kuat, sebagai bangsa kuat dalam lingkaran nation state, yang di situ akan bisa dilihat dari wajah nasionalisme masyarakatnya. Dengan adanya nation state, negara bangsa, yang akan bisa dibaca dari semangat nasionalisme masyarakatnya, itu
betul-betul sangat keberadaannya itu sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap kearifan lokal. Artinya apa? Local wisdom atau kearifan lokal itu adalah akar nasionalisme. Nah, nasionalisme itu adalah akar nation state, negara bangsa. Negara bangsa itu akan keropos kalau tidak memiliki ideologi nasionalisme yang bisa menyatukan seluruh masyarakat bangsa untuk menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi perlu diketahui, nasionalisme itu juga akan keropos kalau tidak dibangun dari akar local wisdom atau kearifan lokal. Semangat masyarakat menjaga kearifan lokal itu akan sangat menguatkan perspektif nasionalisme masyarakat dalam mengisi negara bangsa sebagai sebuah negara yang berdaulat, yang didasarkan pada perspektif ideologi nasional yang kuat, karena ditopang oleh akar kearifan lokal yang kuat. Nah, ini terancam. Di Indonesia ini terancam. Saya katakan terancam karena ada imigran-imigran yang seharusnya beradaptasi dengan konsep nasionalisme negara Indonesia, tetapi justru dia itu bukan beradaptasi, tapi malah mencoba ingin mencerabut akar kearifan lokal, ingin mencerabut akar nasionalisme, dan bahkan seolah-olah ingin mendikte sistem kepemimpinan yang ada di negara bangsa ini. Akan mendikte, terlihat, bukan hanya terlihat, sudah melakukan tataran aksi secara demonstratif, seolah-olah pemimpin negara ini itu harus di bawah kekuasaannya melalui kuasa agama yang dipakai sebagai simbol-simbol gerakannya untuk mempengaruhi masyarakat agar berada dalam satu gerakan dia untuk mendikte, mengoreksi, mengintervensi kepemimpinan nasional kita. Dan itu sudah berlangsung pasca Orde Baru, sejak Orde Reformasi sampai sekarang ini. Bahkan betapa ekstrimnya dalam mengawal calon-calon pemimpin yang sekiranya sesuai dengan ideologi imigran untuk mengintervensi calon-calon pemimpin yang lain yang tidak sesuai dengan hasanah mereka. Mereka punya hasanah yang memang telah terus terang mereka benturkan dengan hasanah kearifan lokal kita, mereka benturkan dengan hasanah nasionalisme kita, bahkan mereka berani konfrontatif dengan siapapun yang menjadi pemimpin negeri ini yang dianggap tidak sesuai dengan perspektif ideologis atau perspektif hasanah ideologis mereka, kaum imigran. Tentu itu tidak semuanya, tetapi sebagian imigran atau oknum-oknum dari imigran ini memiliki pengaruh kuat dari klan mereka yang secara diam-diam banyak mendapatkan dukungan dari komunitas imigran ini yang telah muncul dan mencuat ditandai dengan sosok Rizik Syihab dan bahkan sudah membuat gerakan yang berani berbenturan dengan siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Dan jika itu tidak diantisipasi, betapa berbahayanya. Apalagi mereka menggunakan nama Islam sebagai sebuah agama
wahyu yang menjadi prinsip agama yang sudah dipercaya oleh masyarakat, mayoritas masyarakat Indonesia ini. Tidak hanya itu, bahkan mereka mengaku sebagai cucu Nabi untuk menguatkan hegemoni keberadaan mereka, untuk menguatkan sistem kelas yang mereka ciptakan, dan puncaknya itu semua dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan gerakan mempengaruhi negara bangsa ini, baik mempengaruhi dalam konteks menghegemoni ideologi nasionalisme maupun mempengaruhi atau menghegemoni sistem kearifan lokal yang sudah terbentuk melalui proses perkembangan kebudayaan masyarakat Nusantara ini. Lah, kehadiran Bang Deddy Mulyadi itu sosok pemimpin yang memiliki karakter utuh, baik dari segi eksistensi keberadaannya yang betul-betul merdeka, berjiwa merdeka, tanpa takut dengan siapapun di satu sisi, di sisi lain memiliki komitmen terhadap kearifan lokal atau local wisdom, terlebih relevansinya dengan lingkungan, juga memiliki perspektif nasionalisme yang sangat kuat. Dan ini menarik. Maka saya katakan Bang Deddy Mulyadi itu sosok individu atau pribadi yang memiliki kepribadian yang utuh, dan dia betul-betul memiliki komitmen untuk aksi kebijakan yang betul-betul membebaskan rakyat dari hegemoni imigran, dan itu nampak di beberapa ceramah beliau, dan semangat komitmen beliau untuk mengembalikan akar tradisi sebagai basic untuk membangun peradaban di negeri ini. Wow, luar biasa. Jadi peradaban yang universal untuk kompetisi dengan masyarakat dunia, tapi dibangun dari basis local wisdom. Oh, ini keren menurut saya. Dan ada satu tokoh di Jawa Barat yang menurut saya menarik kalau ini bersinergis dengan Kang Deddy Mulyadi. Dan ini muncul dari agamawan, seorang ulama yang betul-betul memiliki kemampuan di bidang aturos atau ilmu-ilmu keislaman, baik dari perspektif riwayah maupun dari perspektif diroyah, baik dari perspektif sanad keilmuan yang turun-temurun maupun dari perspektif kemampuan historis membaca hasanah perkembangan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga memiliki basis dasar eksistensi kemampuannya itu yang dibangun dari local wisdom atau kearifan lokal yang membentuk sikap nasionalismenya yang sangat kuat. Dan ini apabila bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi, tidak hanya membangun Jawa Barat, tapi akan membangun masa depan Indonesia yang tidak akan bisa dipengaruhi oleh para imigran. Justru akan mempengaruhi bagaimana imigran itu betul-betul beradaptasi dengan nasionalisme bangsa ini, betul-betul beradaptasi dengan kearifan lokal negeri ini, bukan mendistorsi, menghegemoni kearifan lokal dan nasionalisme. Kan jadi tidak lucu, imigran membawa budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita, dan kita disuruh adaptasi dengan budaya imigran. Ini kan songong ini. Justru kedatangan mereka lah yang harus beradaptasi dengan kita, dengan kearifan lokal kita,
local wisdom kita, dengan nasionalisme kita. Jangan kita yang beradaptasi dengan mereka. Mereka yang harus beradaptasi. Negara jangan didikte. Masyarakat Indonesia jangan dihegemoni. Kalau mereka datang, kita terima secara kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Jangan kita menjadi budak di negeri sendiri. Oke, siapa satu tokoh itu? Saya kira sudah tidak asing lagi masyarakat kita, yaitu Kiai Haji Imaduddin Otsman. Kalau tadi saya katakan Kang Deddy Mulyadi itu punya teori dan aksi kebijakan yang membebaskan rakyat dari hegemoni imigran, kalau Kiai Haji Imaduddin Otsman itu punya teori dan gerakan pembebasan masyarakat pribumi dari hegemoni imigran. Dan kedua-duanya sama-sama Muslim. Muslim yang betul-betul memiliki perspektif keberagaman, keberagamaan, dan keanekaragaman. Kemusliman mereka keduanya ini adalah kemusliman yang betul-betul dibangun dari tradisi, kemusliman yang dibangun dari akar budaya masyarakat, kemusliman yang dibangun dari perspektif kearifan lokal, kemusliman yang dibangun dari perspektif nasionalisme. Ini keren. Dan betul-betul keduanya adalah sosok-sosok yang memiliki kepribadian yang utuh, yang tidak bisa dipengaruhi oleh ideologi atau organisasi atau politik transnasional. Ketika keduanya ini bangkit, bukan Indonesia yang harus beradaptasi dengan imigran, tapi para imigran harus beradaptasi dengan Indonesia. Para imigran harus beradaptasi dengan nasionalisme negara Indonesia. Para imigran harus beradaptasi dengan kearifan lokal bangsa kita. Bukan sebaliknya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.